Pemirsa berita terkini, Gereja Baptis Tiranus telah melakukan pembaptisan. Bapak Gembala Sidang PDT Yohanes Kamba, Sarjana Teologi, dan Master Pendidikan Kristen, ujar bahwa makna penting Paskah berhubungan dengan kemenangan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus melambangkan kehidupan kekal yang diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Terlebih, tujuan Paskah juga berarti peneguhan penuh atas semua yang Yesus telah ajarkan dan khotbahkan selama 3 tahun pelayanannya. Maka itu hari ini, kami membaptiskan 2 orang jemaat. Mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus itu makna daripada pembaptisan. Tak hanya untuk mengakui keimanan, baptis adalah lambang pembersihan dosa, memasuki lembaran hidup baru, dan kematian bersama Yesus. Baptis adalah menjadi tanda seseorang telah menjadi milik Kristus selamanya. Itulah pemahaman tentang baptis secara sederhana. Baptisan kudus adalah sakramen gereja yang diberikan kepada orang yang menyatakan diri percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya serta menyatakan dirinya bergabung dalam persekutuan tubuh Kristus di. Pembaptisan memberi kita suatu awal yang baru. Itulah sebabnya kita menyebutnya kelahiran kembali. Yesus mengatakan bahwa kecuali kita dilahirkan dari air dan Roh, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Lihat Yohanes 3:35. Apa tujuan dibaptis? Pembersihan dosa. Dalam ajaran agama Kristen, baptis dianggap sebagai sarana pembersihan dosa asal yang diwarisi dari Adam dan Hawa. Baptis dianggap sebagai langkah awal untuk membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang didapat dari orang yang sudah dibaptis? Secara teologi, keduanya mempercayai bahwa setelah dibaptis maka dosa-dosa sebelumnya atau yang lalu akan dihapuskan, kemudian menjalani hidup yang baru sebagai orang yang baru yang sudah disucikan. Apa tujuan dari baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus merupakan syarat mutlak supaya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tanpa masuknya Roh Kudus dalam hidup seseorang, tidak mungkin akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Seorang yang dipimpin Roh Kudus menyerahkan seluruh aspek hidupnya kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, kalau kita di gereja baptis kita mempraktikkan tentang kematian dan kehidupan. Jadi mati dan bangkit kembali. Dosa-dosa dikubur. Jadi kelahiran 2 kali itu adalah yang pertama sejak dari lahir, kemudian yang kedua adalah lahir baru atau yang disebut dengan rohani, kebangkitan rohani, hari kemenangan. Sebabnya ada perkawinan, rasa mati bersama dengan Yesus dan bangkit bersama dengan Yesus, dan maut tidak menguasai. Jadi karena dia bangkit untuk selama-lamanya. Jadi yang pertama mati, kemudian dia bangkit. Jadi tidak akan terjadi lagi kedua kali. Itu yang kita merayakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita memaknai dengan kematian dan kebangkitan dalam pribadi masing-masing. Ketika Yesus mati dan bangkit, berarti dia hidup untuk Allah. Kita juga dibangunkan seperti itu untuk hidup bersama-sama dengan Kristus sampai masuk dalam kerajaan. Itu juga disebut dengan Paskah karena kita sudah menikmati dengan karya Kristus. Seperti hari ini kita praktikkan, menyatakan bahwa mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Jadi itu perayaan-perayaan yang sakral yang kita lakukan. Ini perayaan yang bersejarah yang tidak akan pernah terjadi 2 kali, tapi 1 kali untuk selama-lamanya. Demikian juga kita setiap mengalami pernyataan iman melalui baptisan 1 kali untuk selama-lamanya dan tidak ada kedua kali. Jadi itu untuk menjelaskan kepada anak-anak yang dilayani dalam baptisan sampai dia menjadi kami dari Gereja Baptis Tiranus hari ini sudah
menyampaikan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi mereka-mereka yang sudah dibaptis akan mengalami Kami sebagai jurnalis berita, mohon izin undurkan diri, sebab kegiatan telah selesai. Jika ada perlu butuh bantuan liput berita, bisa hubungi kami. YouTube Kira News Channel.